Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Fadia Herini dengan NIM 2018122 dari kelas B. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tugas proyek APPL dari kelompok 8 kelas B dengan studi kasus proses bisnis kegiatan laundry pada DR Laundry Express. Di sini saya akan membahas bagian proses bisnis yang diusulkan. Pada bagian proses bisnis yang diusulkan ini dimulai dari pelanggan menyerahkan pakaian atau barang. Kemudian dilanjutkan ke karyawan akan menerima barang dari pelanggan dan karyawan akan menghitung berat barang dan mengkonfirmasi jumlah pembayaran. Kemudian di sini terdapat footnote untuk membagi aliran. Di sini membagi aliran menjadi dua aliran, yaitu menyerahkan barang kepada pencuci dan menginput data pesanan ke sistem. Saya jelaskan terlebih dahulu yang menyerahkan barang kepada pencuci. Pada aliran ini dilanjutkan ke pencuci melakukan proses pencucian barang telah diterima. Lalu pencuci akan memproses finishing barang. Setelah proses finishing barang ini selesai, maka akan diserahkan ke karyawan dan karyawan akan menerima barang yang telah di-finishing. Kemudian karyawan akan mengirim konfirmasi barang atau pesanan itu kepada pelanggan. Kembali lagi ke aliran yang kedua, yaitu menginput data pesanan ke sistem. Pada menginput data pesanan ke sistem ini dilanjutkan ke sistem mengelola data pesanan. Nah, sistem berarti menyimpan data-data yang telah diinputkan oleh karyawan yang berupa data transaksi, data karyawan, data pelanggan, dan data-data lainnya nantinya akan disimpan ke sistem, di mana sistem ini berbasis point of sales. Jadi diperuntukkan untuk admin. Lanjut, di sini ada footnote. Footnote untuk membagi aliran menjadi membuat faktur untuk pelanggan dan laporan transaksi. Saya lanjutkan untuk membuat faktur untuk pelanggan. Pada membuat faktur untuk pelanggan dilanjutkan sistem mengirim faktur pembayaran. Faktur ini digunakan untuk pelanggan mengambil barang pesanannya. Makanya sistem membuatkan faktur untuk pelanggan, di mana faktur ini didapatkan dari data-data yang telah diinputkan oleh karyawan dan disimpan oleh sistem. Nantinya akan otomatis muncul fakturnya. Lalu di sini dilanjutkan ke pelanggan menerima faktur transaksi. Lanjut, pelanggan menunggu proses pencucian. Menunggu proses pencucian ini telah ada pada faktur, di mana fakturnya akan menampilkan perkiraan tanggal selesai pencucian pesanan. Lalu lanjut, di sini ada yang namanya join note. Join note ini digunakan untuk menggabungkan aliran. Di sini untuk menggabungkan dua aliran, di mana penggabungan ini dilanjut ke aliran menerima konfirmasi barang yang telah selesai dicuci pada pelanggan. Kemudian pelanggan akan menunjukkan faktur laundry. Lalu setelah pelanggan menunjukkan faktur laundry, maka karyawan akan memverifikasi pelanggan dari faktur laundry yang ditunjukkan oleh karyawan. Lalu karyawan ini akan mengecek apakah faktur laundry yang ditunjukkan ini benar atau tidak. Apabila faktur laundry yang ditunjukkan itu tidak benar, maka pesanan itu ditolak. Pesanan ditolak ini dalam arti pelanggan tidak dapat mengambil pesanan tersebut karena setelah dicek itu tidak sesuai dengan faktur. Maka setelah pesanan ditolak dan proses bisnis ini akan bukan berakhir sih, akan ditolak. Maka sini simbolnya not X. Apabila setelah dicek ternyata faktur laundry itu atau verifikasi pelanggan ini benar, maka karyawan akan menyiapkan pakaian. Kemudian karyawan akan menyerahkan pakaian itu kepada pelanggan dan pelanggan melakukan pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran ini bisa berupa non tunai atau tunai. Lanjut, pelanggan akan menerima pakaian tersebut dan proses bisnis berakhir. Ditunjukkan oleh note final note.
Lanjut pada bagian Software Requirement Specification atau SRS pada kebutuhan fungsional. Di sini ada karyawan admin dapat login ke sistem dan logout dari sistem. Ini ditujukan oleh admin untuk dapat login ke sistem point of sales tersebut, di mana nantinya karyawan bisa menginput, mengedit, menampilkan, dan mengirim faktur. Lalu di sini ada sistem dapat mengirimkan pesanan dan menampilkan pesanan laundry. Sistem ini dapat menginput pesanan dan menampilkan pesanan laundry, di mana sistem dapat menampilkan pesanan laundry yang telah diklasifikasi. Klasifikasi ini dalam contohnya sistem dapat mengirimkan pesanan dan menampilkan pesanan laundry itu pesanannya telah diklasifikasi, di mana klasifikasinya itu dalam pesanan yang pesanan yang belum diambil dan pesanan yang muncul hari ini, maksudnya pesanan yang telah diinput hari ini. Nantinya sistem akan ditampilkan, dan ini berguna untuk memudahkan karyawan pada pengecekan, karena nanti menampilkan pesanan laundry ini muncul pada dashboard atau halaman utama yang akan dilihat pertama kali oleh admin dan memudahkan admin dalam pengecekannya. Lanjut, di sini ada sistem dapat menginputkan dan menampilkan jumlah data pelanggan, data karyawan, jenis layanan, dan transaksi laundry. Nah, di sini sistem menginput biasa dan menampilkan jumlah data pelanggan, data karyawan, jenis layanan, dan transaksi laundry yang nantinya akan terhubung, database-nya akan terhubung ke faktur. Lanjut, di sini ada admin dapat mengedit status pesanan laundry dan sistem dapat menampilkan status pesanan laundry. Status pesanan laundry ini contohnya seperti apabila barang laundry sudah selesai dicuci, maka nantinya kan faktur akan menunjukkan status proses pencucian selesai. Namun apabila pelanggan belum mengambil barang tersebut, maka pada sistem akan tertulis status pesanannya belum diambil. Nah, nantinya apabila nantinya pelanggan mengambil pesanan tersebut, maka admin dapat mengedit status pesanan tersebut menjadi pesanan sudah diambil. Lanjut ke sistem dapat menampilkan dan menginput jenis layanan laundry. Layanan laundry itu berupa jenis layanan, bisa reguler, bisa cuci karpet, dan lain-lain. Lalu di sini ada pelanggan mendapatkan faktur transaksi sebagai bukti untuk pengambilan barang. Lanjut, di sini ada sistem dapat menampilkan data laporan dan grafik penjualan. Nah, ini nanti ditujukan untuk pemilik laundry DR Laundry Express atau ownernya. Kemudian Software Requirement Specification atau SRS pada kebutuhan dan fungsional. Di sini ada parameter availability, di mana sistem berjalan dengan optimal selama jam operasi pelayanan laundry. Jadi sistem ini penggunaannya optimal pada jam pelayanan laundry, namun pada selain jam pelayanan laundry juga bisa digunakan, namun tidak untuk hal transaksi. Kemudian di sini ada parameter ergonomi, di mana sistem mudah digunakan, efisien, mudah diakses, dan menampilkan interface yang user friendly. Nah, jadi tampilan sistem ini sangat berpengaruh dalam kemudahan admin membuka sistemnya. Makanya pada sistem diusahakan untuk tampilannya pun disesuaikan. Kemudian di sini ada parameter portability, kemampuan di sistem untuk digunakan pada berbagai platform atau device yang berbeda. Jadi sistem ini bisa digunakan pada laptop, pada handphone, pada tablet, dan pada device lainnya yang menunjang. Kemudian ada parameter security, di mana seluruh data di backup setiap 24 jam dan hasil backupnya disimpan di lokasi yang berbeda dengan sistem. Nah, ini ditujukan apabila
sistem itu mengalami error atau error sistem, makanya ini sangat berguna backupannya. Lanjut, di sini ada respon time, dimana sistem membutuhkan waktu tunggu selama kurang lebih 10 detik. 10 detik ini termasuk respon time yang cepat, karena untuk sistem point of service ini harus memiliki respon time yang baik agar memudahkan penginputan. Jadi penginputan transaksi, pesanan, dan lain-lain itu bisa satset. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan pembahasan tentang tugas proyek bagian saya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman kelompok saya, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ketidakjelasan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.